Shalom, berkah dalam Admirem Dei Gloria. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Robertus Christian Wijaksono. Saya biasa dipanggil dengan nama Christian, Robert atau Robertus. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Saat ini saya berdomisili di Bekasi. Untuk pendidikan formal yang saya tempuh, saya SMA di SMA Kolosseum Brito Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2013. Lalu saya melanjutkan studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta dari tahun 2013 hingga 2020 mengambil program studi akuntansi dengan IPK 3,02. Untuk pendidikan non formal yang saya tempuh, pada tahun 2017 saya mengambil Certificate Financial Planner atau biasa disebut dengan CFP di MMUGM. Pada tahun 2017 saya studi selama 7 bulan hingga 8 bulan hingga mendapatkan gelar CFP Certificate Financial Planner yang dikeluarkan oleh FPSB Indonesia. Lalu pada tahun 2020 saya mengambil 2 sertifikasi. Yang pertama adalah Certificate Marketing Analyst, lalu yang kedua adalah Certificate Human Resource Analyst. Nah, saya mengambil itu pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Masing-masing studi 5 hari dan ada ujian, langsung 5 hari ada ujian lagi. Lalu untuk pendidikan yang non formal yang saya tempuh seperti itu. Nah, organisasi yang saya tempuh ketika saya kuliah, saya sangat aktif di kuliah untuk organisasi. Di luar kuliah saya juga aktif di beberapa organisasi. Beberapa organisasi yang saya tempuh di kampus itu saya pernah dari awal saya masuk itu saya sudah terjun di himpunan mahasiswa sarjana akuntansi di Atmajaya Yogyakarta. Saya pada tahun pertama saya udah mengikuti yang namanya Accounting Competition, yaitu AC, sebagai anggota acara untuk pertama kalinya. Lalu di tahun kedua saya ikut di konferensi mahasiswa akuntansi, tepatnya sebagai ketua acara pada tahun 2015-2016. Lalu di tahun kedua, di tahun ketiganya saya juga di AC Accounting Competition sebagai usaha dana. Lalu di selama 2014 hingga 2016 saya juga aktif di organisasi di Atmajaya pada saat pembekalan organisasinya. Saya di tahun pertama saya mengambil sebagai koordinator lapangan, lalu di tahun yang kedua saya mengambil sebagai si acara, seperti itu. Lalu untuk organisasi di luar kampus yang saya ikuti, saya di rumah itu aktif sebagai kepemudaan. Yang pertama di Karang Taruna Desa Trihanggo pada tahun 2014 hingga 2018, sekitar tahun itu saya menjabat sebagai wakil ketua Karang Taruna, seperti itu. Lalu kalau untuk di desa saya juga aktif di RT, saya aktif sebagai wakil ketua Karang Taruna Desa. Di RT juga saya aktif. Lalu juga kalau untuk di kegerejaan saya aktif di Misdinar, saya pernah menjabat sebagai ketua Misdinar. Lalu saya juga pernah menjabat sebagai ketua Orang Muda Katolik untuk wilayah Santo Stefanus Nusukan 1 untuk stasinya Gereja Santa Luitna Berdok. Untuk itu. Lalu untuk UMKM yang saya ikuti selama di kampus sehari-hari ataupun selama kuliah, saya mengikuti beberapa UKM dan universitas dan fakultas. Yang pertama saya mengikuti marching band, saya mengikuti UKM marching band, lalu saya juga mengikuti futsal, saya juga mengikuti komunitas musik FEB Atmajaya Yogyakarta, seperti itu. Lalu untuk pengalaman kerja saya, pada tahun 2017 saya pernah magang di PT Berkat Manunggal Jaya. Itu ada di kawasan Candi Industri. Lalu di tahun 2018 saya bekerja sebagai leader distribusi di PT Troko Indonesia. Nah, tugas-tugas saya sehari-hari adalah yang pertama, saya bertanggung jawab penuh atas distribusi produk ke pemasar ataupun distribusi produk ke pasar tradisional. Lalu juga saya memperbaiki penyaluran distribusi hingga seefisien mungkin. Lalu saya juga melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Lalu juga saya bertanggung jawab atas perbaikan human sales, bagaimana si sales ini, bagaimana penjualannya, strateginya, terus leadernya seperti apa, terus cara-cara penjualannya kayak gimana, seperti itu saya juga bertanggung jawab. Saya juga bertanggung jawab penuh atas tim sales dan distribusi produknya ini ke pasar tradisional. Lalu pada tahun 2018 hingga 2020 akhir, saya bekerja di PT Aksa Finansial Indonesia sebagai manajer pemasaran. Nah, yang tentunya job desk saya diantaranya adalah yang pertama memimpin seluruh jajaran departemen marketing atau sales untuk sehingga tercapainya target untuk tim sales tersebut. Lalu juga saya menciptakan dan menumbuhkan rasa percaya diri dari teman-teman dengan beberapa mengadakan kelas seperti kelas coaching, public speaking, terus kelas juga rekrutmen, bagaimana merekrut, lalu problem solving, bagaimana pemecahan masalah ketika ada di lapangan, terus juga kita mengedukasi bagaimana cara strategi pemasarannya, lalu juga kita mengevaluasi dan memberikan training bagaimana untuk menjualnya dan bahasa marketingnya di luar seperti apa.
Lalu juga kita membuat standar SOP untuk bagaimana cara penjualan. Kita juga membuat yang namanya starter pack penjualan dan perekrutan, gunanya untuk menunjang fasilitas teman-teman dari tim sales untuk mencapai targetnya. Seperti itu. Kita juga merekrut, kita membuat aturan rekrut untuk teman-teman, kita juga membuat aturan rekrut, standarnya rekrut seperti apa, dan cara merekrutan seperti apa. Dan kita evaluasi setiap mingguan, bulanan, dan tahunan seperti itu. Nah, kalau untuk itu pengalaman kerja saya selama kuliah hingga saat ini. Itu pengalaman kerja saya. Tapi di luar itu saya juga beberapa mengembangkan bisnis. Saya pernah mengembangkan bisnis salah satunya restoran. Pada tahun 2017 itu saya mengembangkan bisnis restoran, yaitu adalah warung dagingan. Itu ada berada di Meguharjo. Dia berdiri hampir selama 8 bulan dengan saya menghandle sekitar 8 sampai 9 karyawan pada tahun 2017-2018. Lalu untuk di tahun 2018 saya pernah mengembangkan bisnis, namanya adalah bisnis konveksi, vendor konveksi, megang beberapa brand lokal yang saya pernah pegang. Saya memiliki karyawan saat itu, selama itu berjalan setahun, saya memiliki karyawan sebanyak 6 sampai 7 karyawan, terdiri dari bagian pemotongan, bagian desain, bagian penjahitan, bagian packaging, hingga bagian kirim. Untuk marketing masih saya sendiri yang handle pada saat itu. Nah, ada beberapa bisnis yang saya jalankan. Lalu dulu pernah saya juga mendirikan bisnis yang berjalan hingga 3 tahun. Itu adalah bisnis bimbingan belajar pada tahun 2013 hingga berakhir di tahun 2016 saat itu. Saya mendirikan bisnis bimbingan belajar dengan berasaskan adalah asas meant for others atau peduli terhadap sesama seperti itu, dan pendidikan karakter pada saat itu. Saat itu saya memiliki beberapa siswa hingga puluhan dan tentor dengan puluhan, dan beberapa teman-teman di divisi masing-masing departemen seperti departemen keguruan, departemen kurikulum, ada sebagian juga departemen marketing itu sendiri juga ada. Terus di beberapa cabang kita juga ada bagian kepala cabangnya juga, karena kita basicnya les-lesannya di kafe, sama kita mengadakan studi ke tempat kita ke siswa ini belajar, dia inginnya belajar di mana, seperti itu. Kita juga diskusi sama orang tuanya inginnya seperti apa sih anaknya, yang ingin dijadikan seperti apa karakter anaknya. Jadi kita sebagai perantara di situ, dan kita selalu komunikasi aktif antara guru, kita sebagai pihak manajemen, dan orang tua murid. Dan kita sedang ketika pembagian rapot, kita juga sharing kepada orang tua murid untuk perkembangan anaknya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk soft skill yang saya miliki, saya bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk desain grafisnya. Saya juga bisa menggunakan Photoshop untuk desain grafisnya. Saya juga bisa menggunakan Microsoft Office, dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint tentunya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengisi waktu luang, biasanya saya dengan teman-teman, saya suka menghabiskan waktu untuk berolahraga tentunya. Saya senang berolahraga, bermain futsal, dan bermain bola. Jadi setiap weekend saya biasa sama teman-teman alumni dari SMA Polrestabes Brito menghabiskan waktu untuk bermain bola bersama-sama. Dan ada beberapa komunitas futsal yang saya ikutin waktu di Jogja. Jadi saya menghabiskan waktu untuk bermain bola dan berolahraga biasanya seperti itu. Untuk sosial media yang saya miliki saat ini, saya bisa dilihat di Instagram saya, ada di @robertus_161. Robertus_161. Di situ ada beberapa tentang diri saya publish di situ. Lalu juga untuk di LinkedIn bisa dicari di nama saya Robertus Kristianto Wicaksono, seperti itu. Jadi perkenalan diri saya sebatas itu. Semoga Bapak Ibu, untuk teman-teman HRD rekrutmen yang ingin tahu lebih detail dari saya, nanti saya bisa jelaskan lebih lagi ketika saat interview. Sekian informasi yang bisa saya berikan mengenai diri saya dan bagaimana diri saya, sejauh mana pengalaman kerja saya, dan saya pernah ambil studi di mana saja. Saat itu saya sudah jelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk proses rekrutmen. Jadi terima kasih, berkah dalam